Halo sahabat, berjumpa lagi dengan pendongeng yang penuh semangat macam saya. Kali ini kita akan membahas alur film yang penuh dengan nasihat, yakni kisah tentang dua saudara yang harus bergantian sepatu saat berangkat ke sekolah. Kisahnya sungguh sangat menyentuh hati. Oke, siapkan tisu kalian dan juga minuman hangat kalian untuk menemani sahabat dalam menonton video ini. Film ini berjudul Children of Heaven yang dirilis pada tahun 1997 dan disutradarai oleh Majid Majidi. Oke, tidak usah pandang lebar, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Kisah film ini diawali dengan cerita seorang bocah kecil bernama Ali Mandegar. Ia berusia 9 tahun dan masih sekolah di bangku kelas 3 SD. Kegiatan sehari-hari sepulang sekolah, ia membantu ibunya untuk bekerja. Kemudian ia disuruh belanja dan meletakkan sepatu adiknya di bawah ranjang sayuran. Saat Ali sedang memilih-milih kentang, datang Pak Bandot, seorang petugas kebersihan, yang meminta izin kepada pemilik toko untuk mengambil sampah. Dan sepatu Ali pun ikut terbawa olehnya. Ali meminta kepada Pak Adam untuk memasukkan biaya belanja hari ini ke dalam bon tagihan ibunya. Dan saat ia mencari-cari sepatunya, tanpa sengaja ia menjatuhkan ranjang sayuran dan Pak Ada pun memarahinya. Ali pun lari pulang. Sesampainya di rumah, ia mendengar ibunya sedang dimarahi oleh Tulkiem, pemilik rumah, di mana ibunya belum membayar uang kontrakan selama 6 bulan. Kemudian Ali masuk menemui adiknya yang bernama Zahra yang sedang memangku adiknya yang lebih kecil. Dan ia menjelaskan bahwa sepatu adiknya telah hilang. Maka adiknya pun bersedih, dan Ali berjanji akan mencari sepatunya lagi. Ali berpesan kepada Zahra agar tidak menceritakan kejadian itu kepada kedua orang tuanya. Ali pun kembali ke toko Pak Adam dan mencoba untuk mencari sepatunya yang hilang. Namun, diketahui oleh Pak Adam dan kembali ia memarahi Ali. Akhirnya, Ali pun kembali pulang tanpa membawa hasil. Pada malam harinya, ayah Ali yang bernama Karim sedang menghaluskan gula untuk keperluan masjid, dan ia sedang memarahi istrinya karena siang tadi mencuci karpet sehingga penyakitnya kambuh lagi. Kemudian ia pun memarahi Ali karena tidak mau membantu ibunya. Saat Zahra dan Ali sedang belajar, ibunya menyuruh Zahra membuatkan teh untuk ayahnya, karena ayahnya sangat senang dengan teh buatan Zahra. Namun malam itu, Zahra tidak memberikan gula di dalam teh tersebut. Saat ayahnya bertanya kenapa tidak manis, Zahra menyuruh mengambil gula yang ada di depannya. Kemudian Karim pun menasihati putrinya, walaupun hidup kita miskin, kita tidak boleh menggunakan hak orang lain, termasuk gula. Di saat sedang belajar, Zahra mempertanyakan tentang sepatunya dan bagaimana besok ketika ia sekolah. Ali menyuruh Zahra untuk memakai sandal, namun tentu saja Zahra tidak mau memakai sandal dan ia berkeinginan untuk memberitahukan kepada ayahnya. Namun jika seandainya ayahnya tahu, maka tentu saja ia akan memarahi mereka berdua. Akhirnya mereka menyepakati bahwa sepatu Ali dipakai bergantian. Saat pagi harinya dipakai oleh Zahra dan siang harinya dipakai oleh Ali untuk ke sekolah. Dan sesuai kesepakatan, Zahra memakai sepatu Ali. Meskipun sepatunya kegedean dan ia merasa sedih, ia tetap pergi ke sekolah daripada ia tidak ke sekolah. Awalnya ia merasa malu, dan guru yang melihat hal itu memberikan ia motivasi sehingga ia tidak merasa malu lagi. Saat pulang sekolah, Zahra berlari sekuat tenaga karena sepatu yang ia pakai akan segera dipakai oleh kakaknya pergi ke sekolah. Mereka pun bertemu di lorong yang kecil dan sempit, dan di lorong inilah mereka berdua berganti sepatu. Kemudian Ali berlari untuk pergi ke sekolah. Meskipun ia berlari dengan sekuat tenaga, pintu gerbang sekolahnya telah tertutup. Namun ia tetap masuk, dan hal itu diketahui oleh guru pengawas. Saat pulang sekolah, Ali melihat Zahra sedang mencuci piring, dan ia menceritakan kepada Zahra bahwa ia terlambat ke sekolah. Melihat sepatu kakaknya yang kotor, Zahra ingin mencuci sepatu Ali karena ia merasa malu jika memakai sepatu yang kotor. Akhirnya mereka berdua pun mencucinya sambil bercanda.
Saat Ali sedang menjemur sepatu, datang Tono temannya untuk mengajak bermain bola. Namun Ali menolaknya dengan halus karena ia harus bekerja membantu ibunya. Akhirnya Tono pun pergi. Malam harinya, ibu bercerita kepada ayahnya bahwa Ali dan Zahra bekerja membantu ibunya, sehingga mereka pun mendapat pujian dari ayahnya. Pada malam harinya, turun hujan yang sangat lebat. Zahra pun membangunkan Ali agar mengangkat sepatu yang mereka jemur, agar tidak basah. Karena terlambat, sepatunya pun sedikit basah. Di sekolah Zahra sedang ada ujian, dan ia pun mengerjakannya dengan cepat agar kakaknya tidak terlambat. Dan setelah selesai mengerjakan, ia pun langsung izin kepada gurunya untuk langsung pulang. Dan ia pun berlari. Karena sepatunya yang kebesaran dan sedikit basah, sehingga saat ia melompati sungai, sepatu itu terjatuh ke aliran sungai yang deras. Dan Zahra pun berusaha untuk mengejar dan menangkapnya, namun tak jua berhasil. Hingga sepatu itu nyangkut di bawah kolom jembatan. Ia pun menangis sedih. Kemudian datang seorang pahlawan super yang menolong Zahra untuk mengambilkan sepatunya yang nyangkut di kolong jembatan. Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian, ia pun berhasil menangkap sepatu Zahra. Saat bertemu kakaknya, Zahra melemparkan sepatu itu. Dan saat Ali bertanya kenapa sepatunya basah, ia menceritakan bahwa sepatunya masuk ke dalam sungai karena kebesaran. Ali pun marah, namun Zahra ingin menceritakan hal itu kepada ayahnya. Dan Ali pun berkata bahwa ayahnya tidak akan mempunyai uang sebelum akhir bulan. Akhirnya Ali pun terlambat lagi ke sekolah. Namun kali ini ia ketahuan oleh guru pengawas dan guru pengawas itu mengancamnya jika Ali sampai terlambat ke sekolah lagi, maka ia akan menghukumnya. Saat memasuki kelas, gurunya mengizinkan Ali untuk memasuki kelas. Hari ini adalah pengumuman hasil ujian kelas, di mana Ali menjadi ranking kelas dan membuat Ali merasa senang pada saat itu. Ali pun pulang dengan berlari karena bahagia. Di tengah jalan ia berjumpa dengan Zahra, dan ia pun memberikan pulpen pemberian gurunya karena ia telah menjadi juara kelas, dan Zahra pun menjadi senang karenanya. Pagi harinya, saat sedang upacara, Zahra melihat sepatu teman-temannya nampak bagus-bagus. Lagi-lagi ia merasa bersedih ketika melihat sepatu kakaknya yang sedang ia pakai. Dan tanpa sengaja, ia melihat sepatunya yang hilang tengah dipakai oleh salah satu temannya, namun tidak sekelas dengannya. Akhirnya seusai upacara, ia mencari siapa yang memakai sepatunya. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya ia menemukan temannya yang memakai sepatunya yang hilang. Ia mendekatinya, namun tak berani untuk berkata jika itu sepatunya. Akhirnya sepulang sekolah, ia pun mengikuti temannya itu hingga sampai ke rumahnya. Dikarenakan Zahra mengikuti temannya hingga sampai ke rumah, akhirnya ia pun terlambat dalam bergantian sepatu dengan kakaknya, Ali. Membuat Ali terlambat lagi ke sekolah. Dan kali ini ia tertangkap oleh guru pengawas yang sudah memperingati Ali, sehingga membuat Ali dilarang masuk ke sekolah. Beruntung Ali bertemu dengan guru kelasnya. Mengetahui Ali disuruh pulang oleh guru pengawas, ia pun berbicara dengannya dan memberitahukan bahwa Ali adalah murid yang berprestasi, dan ia menjamin jika Ali adalah murid yang baik. Sepulang sekolah, Zahra menceritakan tentang sepatunya yang dipakai oleh temannya, dan ia mengajak kakaknya untuk pergi ke rumah temannya itu. Namun di saat yang bersamaan, ayah temannya itu ternyata seorang yang buta. Ia berdagang keliling dengan ditemani putrinya yang tak lain adalah teman Zahra, pemakai sepatunya yang hilang. Akhirnya mereka pun tak tega dan mengurungkan niat untuk meminta kembali sepatunya. Malam harinya, ayah Ali menyiapkan teh untuk acara keagamaan di masjid. Sedangkan Ali dan teman-temannya bertugas untuk merapikan sepatu dan mengantarkan teh kepada para jamaah masjid. Seusai acara, Husein, teman Karim memberikan alat-alat pemotong rumput lengkap dengan alat penyemprot tanaman karena sudah tidak terpakai. Karim pun sangat gembira. Ini bisa digunakan untuk mencari kerja ke kota besok, pikirnya. Keesokan harinya, Karim mengajak Ali yang sedang libur sekolah pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka memasuki kawasan perumahan elit dengan menaiki sepeda.
karena memang itulah kendaraan yang mereka punya. Mereka akan mencoba keberuntungan dengan menawarkan jasa, potong rumput, dan mengurus kebun dengan alat pemberian Husein. Di rumah pertama yang mereka hampiri, Karim ingin mengajarkan Ali cara menawarkan jasa tukang kebun. Tapi karena dianggap mengganggu oleh pemilik rumah, akhirnya mereka pergi. Di rumah kedua, Karim nampak kebingungan menjawab pertanyaan pemilik rumah. Dan Ali meneruskan perkataan ayahnya. Meski ditolak, Karim merasa senang karena anaknya begitu cepat belajar. Akhirnya, mereka melanjutkan untuk menawarkan jasa mengurus kebun dari satu rumah ke rumah yang lain. Saat Karim menekan bel di salah satu rumah, tiba-tiba seekor anjing menggonggong, membuat mereka lari tunggang langgang. Akhirnya, mereka beristirahat. Ali yang merasa kehausan melihat ada keran air dan ia pun minum di sana. Namun terdengar suara anak kecil dari dalam rumah yang menanyakan keberadaannya. Setelah berkenalan, Ali mencoba menawarkan jasanya dan menyuruh anak kecil yang bernama Reza itu menanyakan pada ayahnya apakah mereka membutuhkan tukang kebun. Karena lama menunggu, Karim mengajak Ali untuk pulang. Namun ternyata Reza membangunkan kakeknya dan memanggil mereka untuk kembali. Karim pun disuruh mengurus tanaman di sana, sedangkan Ali diajak bermain oleh Reza. Mereka tinggal di rumah megah itu hanya berdua. Ayah dan ibu Reza, keduanya bekerja keluar kota. Nampak bahwa Reza membutuhkan teman bermain. Ia sangat bahagia bisa bermain dengan Ali. Setelah selesai bekerja, kakek Reza memberikan imbalan pada Karim, dan ia mengajak Ali untuk pulang. Ali meletakkan boneka di samping Reza yang tertidur pulas karena bahagia bisa mempunyai teman bermain. Di dalam perjalanan pulang, Karim membayangkan apa saja yang akan bisa ia lakukan jika mendapatkan uang seperti hari ini setiap harinya. Dan Ali pun meminta pada ayahnya agar Zahra dibelikan sepatu baru. Hari berikutnya, saat Zahra pulang sekolah, ia menjatuhkan pulpennya dan ditemukan oleh temannya Zahra, si pemakai sepatunya yang hilang. Sebut saja namanya Hana. Saat ia memanggil Zahra dan mencoba mengejarnya untuk mengembalikan pulpen Zahra, namun tak mampu mengejarnya karena Zahra berlari dengan kencang agar kakaknya tidak terlambat ke sekolah. Hari itu di sekolah Ali, guru olahraga mengumumkan akan diadakan lomba lari maraton. Ali yang melihat sepatunya yang mulai rusak, ia pun tak berniat mengikuti lomba tersebut. Hari pun terus berlanjut. Esoknya, Zahra didatangi Hana yang menemukan pulpennya. Ia mengembalikan pulpen itu pada Zahra. Akhirnya mereka pun berteman. Suatu ketika, ayah Hana membelikan sepatu baru untuk Hana dan membuang sepatu bekasnya, yang tentunya itu adalah sepatu Zahra. Saat Hana memakai sepatu barunya untuk pergi ke sekolah dan berangkat bareng Zahra, ia pun menanyakan tentang sepatu lama Hana yang ternyata sudah dijual ke tukang rosok. Hal itu membuat Zahra bertambah sedih karenanya. Hari berganti hari dan aksi berlari kakak beradik itu terus saja berlanjut. Hingga tiba saat pengumuman anak-anak yang berhasil lolos seleksi lomba lari. Ali yang ikut melihat pengumuman itu membaca bahwa hadiah ketiga dari lomba maraton adalah sepatu. Hal itu membuatnya terpancing untuk ikut lomba lari dan ia ingin meraih nomor 3. Harapannya adalah sepatu untuk adiknya Zahra. Ia pun segera menemui guru olahraga dan meminta izin agar diikutkan lomba maraton. Awalnya sang guru menolak karena Ali sudah terlambat mendaftar. Ali mendesak dengan memasang wajah melasnya agar diperkenankan mengikuti lomba tersebut. Akhirnya, guru olahraga pun mengetes Ali seberapa cepat ia berlari. Dan di luar dugaan sang guru, ternyata Ali berlari dengan sangat cepat. Akhirnya, ia pun diikutsertakan dalam perlombaan lari maraton. Setelah pulang, Ali menceritakan tentang perlombaan tersebut kepada Zahra. Ia menjelaskan bahwa juara ketiga dari lomba tersebut adalah sepatu, dan ia berjanji kepada adiknya jika ia pasti mendapatkan juara ketiga, dan memberikan hadiah sepatu itu kepada Zahra. Adiknya pun tersenyum mendengarnya. Tibalah hari di mana perlombaan lari maraton itu dimulai. Ali melihat banyak orang tua yang ikut mengantarkan anaknya, sedang ia sendirian di sana.
Akhirnya perlombaan pun dimulai. Nampak Ali sedang berlari sekuat tenaga, sebagaimana setiap hari itu ia lakukan bersama adiknya untuk bergantian sepatu. Motivasinya adalah mencapai nomor 3 untuk mendapatkan hadiah sepatu. Satu persatu peserta maraton ia lewati hingga hampir mencapai garis finish dan ternyata ia berada di posisi pertama. Untuk berada di posisi ketiga, ia melambatkan larinya. Namun saat ia sudah disalib, ada seorang peserta yang menariknya hingga jatuh, hingga ia kembali berusaha berlari mengejar ketertinggalannya. Karena persaingan yang ketat dari beberapa peserta, Ali pun berlari dengan sisa kekuatannya dan tanpa ia sadari bahwa ternyata ia berada di posisi pertama saat mencapai garis finish. Para guru yang mengantarnya sangat bangga kepadanya. Saat penyerahan piala dan hadiah yang akan diberikan kepadanya, justru Ali menundukkan kepalanya. Saat sesi pemotretan, ia disuruh mengangkat kepala. Ternyata ia sedang menangis sedih. Dalam hatinya, ia tidak bisa memberikan hadiah sepatu untuk adiknya. Di saat bersamaan, ayahnya yang mulai mendapatkan bayaran lebih dari pekerjaannya menjadi tukang kebun, sedang membelikan 2 pasang sepatu untuk Ali dan Zahra. Kisah film yang menyentuh ini ditutup dengan kesedihan Ali saat pulang bertemu dengan adiknya. Melihat wajah kakaknya yang murung, Zahra meninggalkan kakaknya. Kemudian Ali duduk di pinggir kolam ikan dan melepas sepatunya yang rusak. Dikarenakan sepatunya itu, kaki Ali nampak terlihat terkelupas karena berlari maraton dengan memakai sepatu yang telah rusak. Banyak sekali nasihat yang terkandung di dalam film ini. Dan bagi sobat yang ingin menyampaikan makna film ini untuk kalian, silakan tuliskan pendapat sobat di kolom komentar. Saya Lord Abiu mengucapkan semoga kalian terhibur. Bye-bye.